Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Elia Putri dari Prodi Tadris Kimia dengan NIM 2130110012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reaksi kimia. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan jak, like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, adapun tujuan dari praktikum tersebut ialah yang pertama, membiasakan dengan bukti reaksi kimia. Yang kedua, menulis persamaan kimia. Selanjutnya, membuat logam tembaga dan menentukan massa atom suatu logam. Dan yang terakhir, mempelajari secara sistematis 5 jenis reaksi kimia utama. Selanjutnya, landasan teori. Terdapat 5 jenis reaksi kimia utama, yaitu reaksi penggabungan, penguraian, penggantian, penggantian ganda, dan penetralan. Banyak simbol dalam persamaan kimia reaksi kimia itu untuk menyatakan keadaan reaksi. Seperti S itu solid, zat padat atau endapan. L liquid atau zat cair. G itu gas, panah ke kanan, menghasilkan atau memisahkan reaksi dan hasil reaksi. Dalam menuliskan persamaan diperlukan ramalan bentuk hasil reaksi. Untuk membantu menuliskan persamaan reaksi diberikan hasil reaksi berupa perkataan untuk masing-masing reaksi. Yang pertama, jenis reaksi pertama adalah pembuatan satu senyawa dari 2 macam zat atau lebih. Reaksi ini dikenal dengan penggabungan. A ditambah Z menghasilkan AZ. Contohnya, seng direaksikan dengan oksigen menghasilkan seng oksida. Yang kedua, jenis reaksi kedua disebut penguraian, di mana suatu senyawa pecah menjadi 2 senyawa sederhana atau lebih, biasanya dengan pemanasan. AZ menghasilkan A tambah Z. Contohnya, nikel 2 klorida heksahidrat menghasilkan nikel 2 klorida ditambah air. Yang ketiga, jenis ketiga ini disebut reaksi penggantian. Di sini suatu unsur digantikan oleh unsur lain membentuk senyawa baru. Unsur yang digantikan di bagian belakang deretan elektromotif atau volta. A direaksikan dengan BZ menghasilkan AZ ditambah B. Contohnya, timah direaksikan dengan asam klorida menghasilkan timah 2 klorida ditambah hidrogen. Yang keempat, jenis reaksi keempat adalah penggantian ganda, di mana 2 senyawa dalam larutan saling menggantikan partnernya, yaitu anion senyawa yang satu menggantikan anion senyawa lainnya. AX direaksikan dengan BZ menghasilkan AZ ditambah BX. Contohnya, kalium karbonat direaksikan dengan kalsium klorida menghasilkan kalsium karbonat. Yang kelima, jenis kelima adalah reaksi penetralan, di mana asam dan basa bereaksi membentuk garam dan air. HX direaksikan dengan BOH menghasilkan BX ditambah HX. Contohnya, asam klorida direaksikan dengan barium hidroksida menghasilkan barium klorida. Reaksi penetralan sebenarnya berupa reaksi penggantian ganda khusus di mana satu kation adalah hidrogen dan satu anionnya adalah hidroksida. Hidrogen dari asam menetralkan hidroksida dari basa membentuk air. Pada percobaan ini akan dilakukan masing-masing dari kelima jenis reaksi. Bukti reaksi diamati dengan seksama dan dicatat. Buktikan tersebut dapat berupa: yang pertama, pembentukan gas; yang kedua, pembentukan endapan; yang ketiga, perubahan warna; dan yang terakhir, perubahan suhu. Dalam percobaan ini juga akan membuat logam tembaga dari logam yang belum diketahui. Logam tersebut menggantikan tembaga dari larutan tembaga sulfat sebagai berikut:
HCl direaksikan dengan CuSO4 menghasilkan LSO4 ditambah Cu. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini, yang pertama peralatan. Peralatannya ialah cawan penguap, gelas ukur, gelas piala, lampu spiritus, kaki 3, kawat kasa dan korek api, spatula, kawat logam, tabung reaksi, rak tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi, pipet tetes, Erlenmeyer, krus porselen dan timbangan serta kaca arloji. Adapun bahan kimia yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu bubuk seng atau Zn, bubuk belerang, tembaga 2 sulfat pentanhidrat padat CuSO4 5H2O, natrium hidrogen karbonat padat NaHCO3 atau zinc powder, potongan kayu atau lidi, perak nitrat AgNO3 0,1 m, asam klorida HCl1 m, air suling, kawat tembaga atau Cu, logam magnesium atau Mg, logam kalsium atau Ca, raksa 2 nitrat HgNO3 0,1 m, aluminium nitrat, natrium fosfat, kalium iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam fosfat, natrium hidroksida, dan fenolftalin. Prosedur kerjanya. Yang pertama, prosedur kerja untuk reaksi penggabungan, yaitu campurkan 2 gram bubuk seng dengan 1 gram bubuk belerang dalam krus dan tempatkan dalam lemari asam. Panaskan sebuah kawat logam sampai api merah dan gunakan kawat tersebut untuk menyalakan campuran. Yang kedua, reaksi penguraian. Reaksi penguraian ini yang pertama, masukkan beberapa butir kristal sulfat pentahidrat ke dalam tabung reaksi kering. Pegang tabung reaksi dengan penjepit dan panaskan dengan nyala lampu spiritus atau bunsen. Perhatikan perubahan warna dan tekstur kristal dan amati dinding dalam tabung reaksi. Yang kedua, masukkan bubuk natrium hidrogen karbonat ke dalam Erlenmeyer 250 ml hingga menutupi dasar Erlenmeyer. Masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer. Catat waktu sampai nyala padam. Selanjutnya, panaskan Erlenmeyer dan amati dinding dalam Erlenmeyer. Masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer. Catat waktu sampai nyala padam. Yang ketiga, reaksi penggantian. Caranya, masukkan 2 ml larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat Cu. Amati yang terjadi. Yang kedua, masukkan 2 ml larutan HCl ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong Mg. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya, masukkan 2 ml larutan H2O ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong logam Ca dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya, masukkan 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat tembaga. Amati apa yang terjadi. Yang keempat, reaksi penggantian ganda. Caranya, masukkan masing-masing 2 ml larutan AgNO3 ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua, tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat dan amati apa yang terjadi. Yang kedua, masukkan masing-masing 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi yang pertama ditambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan tabung yang kedua 2 ml larutan natrium fosfat. Amati yang terjadi. Selanjutnya, masukkan 2 ml aluminium nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi yang pertama ditambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung yang kedua ditambahkan 2 ml larutan natrium fosfat dan amati apa yang terjadi. Yang kelima, reaksi penetralan. Caranya, masukkan 2 ml asam nitrat,
asam sulfat, dan asam fosfat, masing-masing ke dalam tabung reaksi nomor 1, 2, dan 3. Tambahkan 1 tetes fenolftalin ke dalam masing-masing tabung. Lalu tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam masing-masing tabung reaksi setetes demi setetes, sehingga menghasilkan warna merah muda. Hitung tiap tetesan yang ditambahkan pada masing-masing tabung. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan materi mengenai reaksi kimia. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.